Salam olahraga football lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita Prediksi History Apple, di mana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Di mana untuk 5 laga kali ini kita ambil pada kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dan sebelum kita masuk ke prediksinya, buat football lovers yang lagi mencari betting online terpercaya dan teraman, saya perkenalkan Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Dijamin berapapun WD-nya akan langsung dibayarkan oleh Jiwa Bola. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja daftar di link yang sudah saya letakkan di kolom komentar di bawah. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pertandingan yang pertama. Di mana pada pertandingan yang pertama ada timnas dari negara Azerbaijan versus timnas dari negara Irlandia. Berbicara mengenai perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Azerbaijan bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-3 atas Portugal. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Azerbaijan mengoleksi 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Irlandia, di mana pada pertandingan terakhir Irlandia bermain di kandangnya sendiri melawan Serbia, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Irlandia meraih 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini hanya bertemu sebanyak sekali saja. Dan di pertemuan terakhir tersebut Irlandia bermain di kandangnya sendiri melawan Azerbaijan mengoleksi hasil imbang dengan skor 1-1. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Azerbaijan dengan menahan 1/4 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan kedua timnas ini akan berakhir dengan skor imbang yaitu 0-0. Itu dia mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada timnas dari negara Moldova versus Denmark. Berbicara mengenai perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Moldova away ke kandangnya Kepulauan Faroe. Moldova harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Moldova mengoleksi 1 kali kemenangan dan menderita 4 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Denmark, di mana pada pertandingan terakhir Denmark bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 5-0 atas Israel. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Denmark mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini hanya bertemu sebanyak sekali saja. Dan di pertemuan terakhir tersebut Denmark bermain di kandangnya sendiri melawan Moldova. Denmark menang dengan skor 8-0. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Denmark dengan memberi 2,5 bola di nilai Asian handicapnya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 3-0. Itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Untuk pertandingan yang ketiga ada timnas dari negara Swiss versus timnas dari negara Irlandia Utara. Jika kita melihat perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Swiss away ke kandangnya Irlandia Utara meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Swiss meraih 2 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan dan 2 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Irlandia Utara, di mana pada pertandingan terakhir Irlandia Utara bermain di kandangnya sendiri melawan Swiss meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Irlandia Utara mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Irlandia Utara bermain di kandangnya sendiri melawan Swiss meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana Swiss mengoleksi 2 kali kemenangan,
dan 3 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Irlandia Utara dengan menahan 1/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor 0-0. Itu dia mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan yang keempat ada timnas dari negara Andorra versus timnas dari negara Inggris. Berbicara mengenai perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Andorra away ke kandangnya Hungaria. Andorra harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2, dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Andorra mengoleksi 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 3 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Inggris, di mana pada pertandingan terakhir Inggris away ke kandangnya Polandia meraih hasil imbang dengan skor 1-1, dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Inggris mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali menelan kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana untuk pertemuan terakhir Inggris menang dengan skor 4-0 atas Andorra, dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini di mana Inggris mengoleksi 5 kali kemenangan, yang artinya di 5 pertemuan terakhir Andorra sama sekali belum pernah mengoleksi kemenangan atas Inggris. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Andorra dengan menahan 3/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan Inggris akan menang dengan skor 2-0. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada timnas dari negara Swedia versus timnas dari negara Kosovo. Jika kita melihat perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Swedia away ke kandangnya Yunani, Swedia harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Swedia mengoleksi 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Kosovo, di mana pada pertandingan terakhir Kosovo bermain di kandangnya sendiri harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-2 atas Spanyol. Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Kosovo meraih 2 kali kemenangan, 1 kali meraih hasil imbang, dan 2 kali menderita kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Swedia menang dengan skor 3-0 atas Kosovo. Dan untuk 2 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana Swedia mengoleksi 2 kali kemenangan, yang artinya di 2 kali pertemuan terakhir Kosovo sama sekali belum pernah meraih kemenangan atas Swedia. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Kosovo dengan menahan 1/4 bola di nilai Asian Handicap-nya. Dan untuk prediksi skornya kemungkinan akan berakhir dengan skor imbang, yaitu 1-1. Nah, sedangkan jika kita berbicara mengenai saran single bet dalam prediksi kali ini, saya menyarankan football lovers untuk memegang Denmark. Nah, itu dia mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi, tidak ada yang menjamin kebenarannya 100%. Bagi football lovers yang sudah dapat prediksinya, langsung saja pasang di Jiwa Bola. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya Prediksi Histori Apple pamit dan salam olahraga.